Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Kalisa Nursaila Manda dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Eh, Hari ini saya akan membawakan tentang kesehatan jasmani melalui skala kecil. Nah, sebelum saya mulai, seperti yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, kebugaran jasmani itu akan menggambarkan pada kehidupan seseorang secara harmonis dan bisa bersemangat dan kreatif. Dengan kata lain, orang yang bugar itu orang yang berpandangan sehat, cerah terhadap kehidupannya, baik untuk saat ini ataupun untuk masa depannya. Lalu, kita dapat saja hidup sehat, tetapi kita itu mempunyai kebugaran jasmani yang jelek, atau sebaliknya, kita dalam keadaan sakit, tetapi tingkat kebugaran jasmani itu cukup tinggi. Jadi, kebugaran jasmani atau kebugaran tubuh kita itu sebagai ciri awal dan pendorong dan sumber kekuatan bagi menggerakkan perkembangan dan pertumbuhan jasmani ke arah yang lebih baik lagi. Sehingga aspek lain itu dapat kita capai dengan penuh harapan dan dapat kita capai dengan mudah. Lalu, menurut Nala 1998, kebugaran tubuh itu adalah kemampuan tugas untuk melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari dengan giat tanpa mengalami kelelahan. Yang berarti ini serta dengan cadangan energi yang tersisa, ia masih mampu menikmati waktu luang dan menghadapi hal-hal darurat yang tidak terduga sebelumnya. Lalu, ada juga menurut Giam pada tahun 1993, status kebugaran itu bisa dinilai dari komponen kesegaran yang dikelompokkan menjadi dua golongan. Yang pertama, bisa dilihat pada slide saya, ada komponen kesegaran yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, komponen kesegaran yang berhubungan dengan kesehatan ini meliputi daya tahan jantung paru, kekuatan dan daya tahan otot, lalu ada kelentukan. Lalu yang kedua, ada komponen kesegaran yang berhubungan dengan keterampilan. Ini meliputi dari kecepatan, koordinasi, power, dan kelincahan. Ini yang pertama saya akan menjelaskan tentang daya tahan kardiovaskular atau cardiovascular endurance. Ini dimaksud dengan daya tahan kardiovaskuler adalah bahwa jantung kita itu secara progresif memiliki daya atau kekuatan kerja yang lebih banyak dari biasanya. Sebelum terbiasa latihan jasmani secara teratur, misalnya bisa kita lakukan dengan latihan aerobik. Nah, karakteristik ini merupakan bagian atau aspek yang sangat penting untuk tercapainya kebugaran jasmani tersebut, terutama bisa dari segi kesehatan dan juga kualitas hidup kita. Lalu yang kedua itu tadi ada saya sebutkan daya tahan dan kekuatan otot atau muscular endurance and strength. Nah, daya tahan otot itu kemampuan sejumlah otot untuk mengeluarkan tenaga secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu atau yang kita sebut biasanya dengan isotonik, atau untuk menahan gerakan otot dalam jangka waktu tertentu atau yang kita sebut sebagai isometrik. Nah, banyak sekali jenis pekerjaan yang memerlukan ketahanan otot ini. Salah satunya itu bisa dengan mengetik dan juga memasang tegal yang memerlukan daya tahan bahu, tangan, dan juga punggung. Sedangkan yang kedua, ada kekuatan otot yang merupakan kemampuan sejumlah otot kita untuk menggunakan kekuatan terhadap sesuatu rangsangan, kekuatan tenaga lawan. Nah, otot yang kuat secara efisien membawa kemudahan untuk kita melakukan pekerjaan yang berat seperti angkat besi, sebenarnya tidak hanya angkat besi dan mengangkat beban, tetapi untuk kehidupan sehari-hari kita. Dan ini juga akan membawa postur tubuh kita yang baik. Lalu yang ketiga, untuk komponen kesegaran ini ada kelentukan atau flexibility. Nah, kelentukan sendiri merupakan kemampuan tubuh kita untuk melakukan gerakan melalui ruang gerak sendi atau ruang gerak tubuh secara maksimal. Nah, kelentukan gerak tubuh ini pada persendian tersebut sangat dipengaruhi oleh elastisitas otot. Jadi, semakin kita berlatih seperti dengan melatih yoga dan olahraga-olahraga yang lain, elastisitas otot kita itu makin meningkat. Lalu ada juga untuk dengan dipengaruhi oleh tendon dan ligamen, dan di sekitar sendi serta kualitas sendi itu sendiri. Lalu komponen kesegaran yang berhubungan dengan keterampilan itu meliputi yang pertama ada kecepatan atau speed. Nah, kecepatan atau speed sendiri merupakan kemampuan tubuh kita untuk melakukan gerakan dalam waktu yang sesingkat-sesingkatnya. Nah, kecepatan ini sebenarnya merupakan komponen kondisi fisik yang penting dalam mencapai prestasi maksimal kita. Karena hampir semua cabang olahraga yang kita ketahui pasti itu akan memerlukan kecepatan. Lalu, yang kedua ada waktu reaksi yang merupakan selang atau jangka waktu antara rangsangan dan permulaan gerak motor atau otot kita. Selanjutnya,
ada daya ledak atau power. Nah, menurut Nala juga pada tahun 1998, daya ledak itu merupakan kemampuan sebuah otot atau sekelompok otot untuk mengatasi tekanan beban dengan kecepatan tinggi dalam satu gerakan yang utuh. Dikatakan pula, power otot itu merupakan kemampuan untuk melakukan aktivitas secara tiba-tiba dengan cepat dengan menggerakkan seluruh kekuatan dalam waktu yang singkat. Jadi power ini bisa dilihat pada saat kita melakukan olahraga-olahraga yang mungkin lumayan berat dengan menggunakan beban dari alat-alat tertentu. Lalu yang terakhir, untuk komponen kesegaran ini ada kelincahan atau agility, yang ini merupakan kemampuan tubuh kita untuk mengubah arah secara tepat tanpa adanya gangguan keseimbangan atau kehilangan keseimbangan. Nah, dalam komponen kelincahan ini sudah termasuk unsur mengelak dengan cepat bergerak, lalu berhenti, serta dilanjutkan dengan bergerak secepatnya. Nah, untuk mendapatkan kelincahan ini, orang tersebut harus mempunyai kemampuan koordinasi yang prima, dan power yang cukup, dan kecepatan reaksi yang bereaksi. Makanya, semua komponen-komponen ini harus ikut serta untuk mendapatkan kebugaran tubuh yang baik untuk tubuh kita. Lalu, yang kedua, adanya pentingnya olahraga. Nah, pentingnya olahraga ini sebelum saya melanjutkan ke sini, olahraga itu apa sih? Jadi, olahraga itu merupakan olahraga memelihara untuk meningkatkan derajat kesehatan dinamis kita. Nah, maksudnya itu apa? Jadi, kita itu tidak sehat pada saat kita diam atau disebut sebagai sehat statis, tetapi kita juga itu sehat serta mempunyai kemampuan gerak yang dapat mendukung setiap aktivitas dalam kehidupannya sehari-hari, atau bisa disebut sebagai sehat dinamis yang bersifat rutin maupun untuk keperluan rekreasi atau mengawasi keadaan gawat darurat menurut Lau pada tahun 2016. Nah, pentingnya olahraga ini salah satu caranya itu untuk olahraga kita mencapai kesehatan yang optimal yaitu dengan berolahraga secara teratur. Karena biasanya kalau kita melakukan aktivitas yang aktif 3 sampai 4 kali per minggu, tapi kalau biasanya kita itu sangat aktif bisa kita lakukan dengan 5 sampai 7 kali per minggu. Tetapi yang seperti kita ketahui sendiri bahwa tubuh kita itu sebenarnya akan membutuhkan istirahat. Jadi ada baiknya kalau per minggu itu ada satu hari yang kita sebut sebagai rest day, dan juga untuk yang melakukan diet ada juga yang makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, tapi untuk makan makanan yang sehat dan bergizi ini seperti yang kita ketahui ada 4 sehat, 5 sempurna. Bagaimana kita memenuhi dari protein, karbohidrat, dan vitamin-vitamin dan mineral-mineral lainnya. Tapi banyak yang bilang, gimana kalau misalnya disebut sebagai cheat day pada seminggu sebelumnya itu, apakah boleh? Jadi sebenarnya banyak yang bilang kalau cheat day itu, atau kita itu makan makanan apa yang kita mau, sebenarnya itu boleh, apalagi kita melakukan olahraga secara teratur. Tapi lebih baik kalau misalnya kita tidak melakukan cheat day misalnya seminggu sekali, karena itu bisa disebut sebagai binge eating. Nah, ada banyak jenis olahraga yang biasa kita lakukan, seperti berenang, berlari, menari, senam, dan masih banyak yang lainnya. Tapi seperti yang kita ketahui, kalau misalnya olahraga olahraga ini merupakan olahraga-olahraga yang dilakukan pada luar rumah. Nah, bagaimana sih kalau misalnya kita itu malas untuk melakukan olahraga di luar rumah, sedangkan kita itu mau beraktivitas di dalam rumah saja. Seperti yang kita ketahui kan, kita udah hidup di era modern. Nah, di mana era ini tuh kita bisa menggunakan HP atau kita bisa menggunakan iPad atau laptop yang kita di sana pasti mempunyai aplikasi yang bernama YouTube. Nah, di YouTube itu kalian misalnya bisa searching aja olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Nanti itu akan bakal timbul banyak banget, dan juga uh, dalam waktu-waktu tertentu, karena seperti yang saya sebutkan tadi, waktu itu juga akan mempengaruhi komponen kebugaran tubuh kita. Misalnya kalian cari olahraga yang bisa dilakukan dalam rumah untuk waktu 15 menit atau 30 menit atau 1 jam. Itu banyak banget. Contoh yang olahraga yang bisa kita lakukan di rumah nih, kalau misalnya kalian mempunyai alatnya, mungkin angkat beban pun bisa dilakukan di rumah gitu. Lalu selain angkat beban ada yoga gitu. Jadi asalkan yoga pun itu udah bisa kita lakukan di dalam rumah gitu. Oke, selanjutnya apa sih manfaat dari olahraga? Jadi apa sih yang kita lakukan untuk olahraga ini sendiri?
Jadi yang pertama untuk membakar kalori kita di dalam tubuh. Nah, membakar kalori di dalam tubuh sebenarnya kalau kita bergerak sehari-hari pun tubuh kita ini sebenarnya membakar kalori gitu. Terus kenapa sih harus olahraga gitu? Kok aku harus membakar kalori yang lebih gitu. Jadi seperti yang kita ketahui, kalori yang di dalam tubuh yang kita bakar itu akan membantu kita ada orang yang bilang kita makan untuk hidup gitu. Jadi orang-orang yang seperti itu sebenarnya harus membakar kalori dalam tubuh yang lebih banyak gitu. Lalu ada juga mengurangi stres. Untuk mengurangi stres sebenarnya kalau saya pribadi mengurangi stres ini sangat berpengaruh ya. Saya sendiri merasakan kalau misalnya sebelum ujian atau kita sebelum melakukan hal-hal yang lain, kalau misalnya kita sudah melakukan olahraga sebelumnya, itu tuh bakal lebih mudah gitu untuk lebih fokus ke depannya. Nah, ini juga akan berpengaruh pada mengurangi stres. Lalu mencegah terjadinya obesitas. Nah, mencegah terjadinya obesitas, bagaimana bisa terjadi? Eh, Kalau misalnya kita melakukan aktivitas yang banyak dan juga memakan makanan yang teratur, jadi berat badan kita itu akan lebih teratur. Lalu meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi metabolisme tubuh itu berpengaruh kan pada reaksi kimia pada tubuh kita. Nah, kalau misalnya kita mengeluarkan semakin banyak energi, jadi tubuh kita itu akan terus memproduksi energi dari makanan-makanan itu tersebut. Contohnya dari glukosa yang kita konsumsi, biasanya dari karbohidrat tubuh kita. Jadi metabolisme tubuh kita itu akan meningkat untuk memproduksi dari energi tersebut karena kita pribadi telah mengeluarkan energi yang banyak kan. Lalu untuk berikutnya uh, ada yang kita sebut sebagai aplikasi Pacer Health. Nah, sebelumnya aku liatin dulu ini logonya dari aplikasi Pacer Health. Jadi kalau dilihat dari logonya sendiri ada sepatu, terus ada juga detak jantung dan juga ada kecepatan. Itu berarti kan untuk mengukur langkah kaki kita kan. Jadi aplikasi ini sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi ini udah bisa kita download di HP kita, di iPad, tapi disarankan sih lebih mudah kalau kita untuk download di HP kan, karena kita pasti membawa HP kita itu kemana-mana gitu. Nah, jadi apa sih manfaat dari aplikasi Pacer Health ini? Jadi, aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang langkah-langkah yang diambil, konsumsi kalori, dan waktu yang dihabiskan untuk latihan atau berjalan. Nah, jadi mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang langkah-langkah yang diambil, bagaimana sih caranya gitu kan. Nah, jadi caranya itu seperti kalau misalnya kita taruh HP kita itu di kantong, itu kan akan melakukan getaran gitu loh. Nah, satu getaran itu bisa disebut sebagai satu langkah. Jadi dia itu akan mengukur langkah-langkah yang kita ambil gitu. Jadi kalau misalnya emang mungkin bisa disebut kurang akurat, tapi sebenarnya ini udah sangat membantu kita untuk mengetahui tingkat langkah yang kita ambil. Karena kan berdasarkan WHO juga langkah-langkah yang bagus untuk diambil seharinya itu kan 10.000 per langkah gitu. 10.000 langkah per hari seharinya kan. Nah, jadi kalau misalnya kita mempunyai aplikasi ini sendiri, kita tuh bakal tahu, oh ternyata langkah-langkah yang kita ambil itu belum banyak gitu loh. Ternyata pergerakan yang saya lakukan ini sangat-sangat terbatas gitu. Gimana sih caranya untuk meningkatkannya gitu? Jadi aplikasi ini selain pun untuk menganalisis langkah-langkah itu, membuat kita juga sadar bahwa pada zaman sekarang kan kita kemana-mana itu udah bisa bawa motor, udah bisa bawa mobil, kan itu udah mudah banget ya. Jadi ini nih meningkatkan kesadaran orang-orang sekitar tentang ternyata langkah tuh sebenarnya sangat berpengaruh gitu. Dan langkah ini sendiri kita sebut sebagai bisa jalan kaki atau misalnya kalian lari, itu tuh bisa dihitung dengan aplikasi ini. Nah, jadi kita itu bakal ya udah aku mau olahraga aja gitu untuk meningkatkan langkah-langkah aku gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mendownload aplikasi ini itu bakal lebih mudah. Lalu ada juga konsumsi kalori. Nah, konsumsi kalori ini yang dimaksud dari beberapa langkah yang kalian ambil itu bagaimana sih berapa kalori sih yang dibuang gitu. Berapa langkah yang saya ambil, kalorinya berapa gitu. Jadi kita itu lebih terpacu gitu. Karena kan uh, setiap orang kan mempunyai langkah-langkah yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya 1.000 langkah tuh misalnya kita ambil sehari.
mungkin yang dibakar itu cuma 100 kalori. Jadi kita itu lebih kayak ya udah kalau gitu aku mau banyak-banyak lagi nambahin langkah, dan juga ini menentukan waktu yang kita habiskan untuk latihan atau berjalan. Jadi waktu yang kita habiskan untuk latihan atau berjalan seperti yang saya sebutkan pada komponen kesegaran tadi itu tuh sangat berpengaruh sebenarnya pada berapa kalori yang dikeluarkan, berapa banyak langkah, karena intensitas olahraga itu sebenarnya sangat berpengaruh pada kalori yang dikeluarkan dan juga pada langkah-langkah yang dibutuhkan. Jadi ada yang disebut sebagai pace. Jadi selain untuk mengukur ini, dia bisa melihat pace kita. Jadi untuk pace 6 berarti kita melakukan 1 kilometer itu per 6 menit. Nah, jadi waktu ini semakin kita cepat, misalnya lari atau jalan, itu semakin banyak kalori yang dikeluarkan oleh tubuh kita, karena tubuh kita sendiri akan mengeluarkan energi yang besar. Nah, saat energi yang besar tersebut dikeluarkan, jadi makin banyak energi yang bakal energi yang dikeluarkan itu akan makin banyak. Jadi tubuh kita itu makanya metabolismenya itu akan meningkat. Ini untuk logonya tadi. Terus, oke, mungkin sekian dari presentasi saya pada hari ini. Mungkin kepada teman-teman ada yang ingin bertanya. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, mungkin bakal saya tutup ya pada malam hari ini. Jadi sebelum saya tutup, saya akan menekankan ulang mungkin untuk kalau kita itu harus menjaga kebugaran tubuh kita dengan melakukan mungkin aktivitas-aktivitas yang berat, dengan melakukan olahraga-olahraga juga. Selain itu, mungkin kalian bisa pada era ini, selain itu kalian bisa mendownload aplikasi Pacer Health ini untuk meningkatkan bagaimana langkah-langkah kalian pada keseharian-kesehariannya juga. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.